Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Anggi Maharani Setiahaan dengan NPM 239110229. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur penulisan jurnalisme digital. Seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi informasi, struktur penulisan dalam jurnalisme mengalami perubahan. Dari yang dulunya hanya berupa teks dan gambar yang cenderung hitam putih, sekarang sudah bisa kita temukan gambar yang tentunya lebih jelas, video, infografis, bahkan hyperlink yang memungkinkan pembaca untuk melihat sumber asli, mendapatkan konteks tambahan, atau bahkan rekomendasi bacaan atau berita lainnya. Perkembangan ini membuat jurnalisme di era sekarang, jurnalisme digital, menjadi lebih interaktif. Nah, walaupun begitu, jurnalisme digital ini juga menuntut penulisan yang terstruktur agar informasi yang disampaikan itu akurat, komprehensif, dan mudah dicerna oleh publik. Di antara berbagai metode penulisan, sistem piramida terbalik telah lama menjadi standar dalam penulisan berita dan masih relevan hingga sekarang. Nah, apa sih sistem piramida terbalik itu? Jadi, sistem piramida terbalik adalah teknik penulisan berita di mana informasi yang paling penting diletakkan di awal, lalu diikuti oleh detail-detail lainnya. Teknik ini bertujuan agar pembaca dapat memperoleh intisari berita dengan cepat, sehingga pembaca dapat gambaran inti peristiwa hanya dengan membaca paragraf-paragraf awal. Selain itu, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi editor untuk melakukan editing, terutama dalam situasi di mana waktu itu sangat terbatas. Nah, sistem piramida terbalik ini berupa judul, lead, body, dan tail. Nah, ini akan kita bahas detailnya pada slide selanjutnya sebagai elemen utama dalam jurnalisme digital. Nah, jadi yang pertama ada judul atau title atau headline. Headline ini harus mampu menarik perhatian pembaca sekaligus memberikan sedikit gambaran tentang isi berita. Pada jurnalisme digital, judul ini harus ditulis menggunakan kata kunci atau keyword sehingga dapat mudah ditemukan dan mudah untuk menjangkau pembaca. Selanjutnya ada lead. Di bagian ini dapat ditemukan informasi yang mengandung 5W1H. Setelah itu ada body. Di sini informasi pada bagian lead dielaborasi lagi dan disusun secara logis. Setelah itu ada tail. Bagian ini berisi informasi tambahan yang sebenarnya hanya berfungsi sebagai pemanis saja. Ada atau tidaknya bagian ini gak masalah. Tapi untuk melengkapi struktur disarankan untuk diadakan. Nah, elemen selanjutnya ada optimasi search engine dan multimedia. Jadi sebagai seorang jurnalis, jika ingin beritanya lebih mudah untuk ditemukan dan dibaca oleh banyak orang, kita harus bisa mengoptimasi search engine. Ini bisa dilakukan dengan menempatkan keywords dan pastinya harus sesuai dengan berita kita. Setelah itu, kita juga harus mengoptimasi penggunaan elemen visual seperti gambar, video, grafik, dan lain-lainnya agar berita kita menarik dan engagement dari pembaca pun meningkat. Nah, elemen terakhir ada keterpaduan dan interaktivitas. Seorang jurnalis harus bisa mengintegrasikan beritanya dengan elemen interaktif yang memungkinkan pembaca untuk dapat mengomentari, membagikan, dan mengakses informasi lebih dalam melalui yang namanya hyperlink. Oke, lanjut. Kenapa sih struktur penulisan itu penting? Apa sih pengaruhnya terhadap suatu berita? Nah, jadi struktur yang sistematis dan jelas dapat memudahkan pembaca untuk memahami berita. Jika seorang jurnalis menggunakan sistem struktur piramida terbalik, pembaca akan dapat memahami berita tanpa harus membaca keseluruhan teks, yang mana ini sangat dapat menghemat waktu. Lalu, penggunaan elemen visual juga dapat membantu menyampaikan informasi dengan lebih efektif, karena banyak juga pembaca yang menjadi lebih mudah mengerti saat ada dukungan elemen visual. Selain itu, elemen visual juga dapat meningkatkan daya tarik pembaca. Terakhir, kesimpulan. Di era digital saat ini, adaptasi struktur tradisional ke dalam format digital menjadi keharusan agar media dapat bersaing dan tetap relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat. Jurnalisme digital kini tidak hanya mengandalkan teks, tapi juga menggabungkan elemen visual seperti infografis, video, gambar, dan animasi interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pembaca. Optimasi search engine dan penggunaan kata kunci yang relevan juga menjadi aspek penting agar berita lebih mudah ditemukan di mesin pencari. Kecepatan penyebaran informasi menjadi keunggulan utama jurnalisme digital, tetapi tetap harus diimbangi dengan akurasi dan kredibilitas.
Dengan kata lain, struktur penulisan berita yang sistematis dan terintegrasi dengan elemen digital merupakan kunci utama dalam mengoptimalkan penyampaian informasi di era digital. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.